Allah dan Rasulullah itu meminta kita untuk bersegera dalam kebaikan. Tapi seringkali manusia memang sulit untuk bisa menyegerakan kebaikan. Rasanya tuh malas gitu ya. Rasanya tuh susah untuk melakukan kebaikan. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena memang manusia itu em, diciptakan dengan karakteristik materialistiknya sendiri. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia itu sulit untuk bisa membayangkan sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Jadi materinya tuh harus bisa dilihat. Jadi ayo kamu seperti seperti anak-anak kecil saja misalnya. Anak-anak kecil itu misalnya, ayo coba kamu bantu ibu, nanti ibu upah. Ayo nanti kamu kerjain. Kalau tidak dikerjakan nanti ibu atau bapak beri hukuman. Nah, itu sesuatu yang sifatnya materialistik, sesuatu yang ia rasakan, bisa raba rasakan bahwa oh ini ada upah, oh ini ada hukuman, oh ini ada sesuatu yang dia dapatkan setelah melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, itulah mengapa ketika Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan sesuatu, itu seringkali Allah janjikan dengan imbalan dan Allah gambarkan imbalan-imbalan itu. Misalnya saja Allah tuh selalu memberikan kita imajinasi tentang surga. Kenapa sih Allah memberikan imajinasi tentang surga? Karena kalau tidak diimajinasikan, sulit untuk manusia membayangkan nanti kalau saya masuk surga terus kenapa? Terus kalau saya masuk surga terus di sana ada apa? Gitu. Kalau saya masuk neraka nanti di neraka diapain? Sehingga Allah tuh bercerita. Allah itu di dalam Al-Quran itu, bahkan Al-Quran itu penuh dengan cerita. Penuh dengan cerita itu supaya kita bisa mengimajinasikan. Nah, tapi imajinasi itu seringkali kita tidak bisa um, mengkuantifikasikan, mematerialisasikan. Kenapa? Karena itu baru bersifat pengetahuan. Kenapa orang mau melakukan kebaikan? Biasanya ada dua jalurnya. Pertama, karena dia mendapatkan pengetahuan tentang apa sih imbalan dan apa itu balasannya atau hukumannya. Ya, manusia itu diberikan pengetahuan tentang itu melalui berbagai cerita, termasuk di dalam Al-Quran, termasuk di dalam hadis, ikut pengajian-pengajian. Maka kita bisa kemudian mengimajinasikan itu dalam kepala kita, otak kita. Ada juga yang melalui jalur pengalaman, karena dia pernah mengalami hal tersebut, sehingga muncul pengetahuan dari situ, oh kemarin kalau saya melakukan ini, maka kemudian saya akan mendapatkan ini. Melakukan ini, maka mendapatkan ini. Nah, tidak semua orang yang mendapatkan pengetahuan atau pengalaman kemudian bisa menjadikan itu sebagai sebuah ilmu. Jadi pengetahuan sama ilmu itu sedikit berbeda. Pengetahuan itu knowledge, sesuatu yang ada di kepala kita, teringat di kepala kita, tapi ketika dia sudah menjadi sesuatu yang kita produksi dalam tingkah perilaku, sikap itu menjadi sebuah ilmu. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ada pengalaman, ada pengetahuan. Ketika pengetahuan itu disaring, maka dia akan jadi ilmu. Ilmu itu disaring, maka dia akan jadi kearifan. Kearifan itu disaring, maka dia akan menjadi kemaarifatan. Nah, ini menarik. Jadi ada orang yang sudah tahu bahwa oh kemarin kalau saya sudah punya pengalaman bahwa oh kemarin kalau saya buang sampah di tempat sampahnya dengan baik maka tidak akan jadi bau gitu. Tapi bisa jadi besok-besok dia tetap aja buang sampah di tempat yang tidak semestinya. Misalnya begitu. Ya. Kenapa? Karena itu tidak menjadi sebuah kearifan. Dia sempat menjadi ilmu, tapi tidak menjadi kearifan. Kearifan itu sesuatu yang kebijaksanaan atau wisdom, sehingga suatu saat tanpa harus mengulangi pengalaman tersebut, dia sudah tahu. Nah itu ke wisdom, sesuatu yang bisa menjadi saya nggak mau melakukan itu karena saya tahu akibatnya. Nah, kamu ya dia kemudian memberitahu kepada orang lain, ada satu tahapan lagi dalam kearifan. Kalau dia sudah bisa memberitahu orang lain,
bahwa kamu nggak usah melakukan itu karena aku pernah mengalaminya, dan kamu jangan melakukan itu karena aku tahu. Nah, ini ada area prediksi. Kalau dalam ibaratnya pengalaman itu membentuk pengetahuan menjadi ilmu, dan kemudian dia mampu untuk memprediksi kalau saya melakukan itu maka saya akan menjadi seperti ini, dan itu ditransfer ke orang lain jadi wisdom, jadi kebijaksanaan. Ya. Kemudian ketika kebijaksanaan itu diserap lagi, dia akan menjadi kemakrifatan. Kemakrifatan itu sebuah kedekatan, pengetahuan yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi ada tahapan-tahapan memang, sehingga ada orang-orang yang memang butuh untuk disensitisasi untuk melakukan kebaikan dengan imbalan-imbalan yang mungkin itu dapat memacu dia untuk melakukannya. Sama seperti anak-anak, kamu belajar yang pintar, nanti papa kasih uang. Kamu belajar yang baik, maka nanti diberikan sepeda. Apakah itu tidak baik? Benar, baik itu baik. Tapi ada level yang nanti akan meningkat. Makanya ini ada yang dibilang ini adalah perkataannya Imam Syafi'i, ada yang mengatakan ini perkataannya Ibnu Sina, ada yang mengatakan ini Imam Al-Ghazali, tapi terserah itu siapa yang mengatakannya. Tapi ada beberapa tingkatan manusia memang. Yang pertama, manusia itu beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan, karena yang pertama itu ada robot, dia secara otomatis aja. Bapaknya bilang begini, maka dia melakukan itu tanpa ada pretensi apapun dalam niatnya. Itu tingkat yang paling rendah karena dia tidak tahu. Anak kecil dia nggak tahu, pokoknya ngikutin aja bapaknya melakukan itu, dia melakukan itu. Ada orang yang melakukan kebaikan karena dia takut neraka. Ini ibaratnya ibadahnya atau kebaikannya orang-orang budak. Yang saya takut kalau tidak melakukan itu, maka saya akan ditimpakan musibah. Entah itu musibah di dunia, entah itu musibah di akhirat. Ada orang yang takut ingin melakukan sesuatu karena ia mengharapkan imbalan. Itu namanya ibadahnya para pegawai, para pedagang, orang yang ingin mendapatkan keuntungan kalau dia melakukan sesuatu. Nah, ini tahapan-tahapan beribadah. Dan ada juga orang-orang yang melewati tahap itu yang disebut sebagai orang-orang arif, orang yang tahu bahwa dia melakukan sesuatu, melakukan kebaikan bukan untuk dirinya, tapi menjadi bagian dari rasa syukur dia. Allah tuh udah ngasih kita banyak banget. Allah itu sudah memberikan apa yang bahkan tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap detik, setiap hembusan nafas itu adalah bagian dari rasa syukur saya yang harus saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harus berbuat baik. Gitu. Dan kata Imam Syafi'i, hidup kita ini kan seperti mata koin. Koin yang pertama itu, sisi yang pertama itu sisi kebaikan, sisi yang belakangnya adalah sisi keburukan. Kalau kita tidak bersegera melakukan kebaikan, maka kita akan terjerumus dalam melakukan keburukan, bahkan kezaliman. Gitu. Ibaratnya itu aja sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbik wa jannatin 'arduhas samawati wal ard." Kenapa yang pertama disuruh sama Allah, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbik." Bersegeralah kamu untuk memintakan ampun atas dirimu kepada Tuhanmu. Ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena sebaik-baiknya kita berusaha untuk meninggalkan keburukan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kezaliman, pasti ada aja celah kita melakukan kesalahan. Maka orang mukmin yang benar, orang yang bertakwa itu bukan orang yang lepas nihil dari kesalahan, tapi adalah orang yang setiap kali dia melakukan kezaliman, dia segera wa dzakarullaha fastaghfiru. Orang yang kemudian mengingat Allah dan beristighfar atas kesalahan-kesalahannya. Dan yang kedua apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbik wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Diminta untuk kita bersegera ke surga, melakukan amal-amal yang membuat kita melempangkan jalan kita menujunya surga Allah Subhanahu wa taala yang lebarnya seperti dunia dan langit.